Selamat malam Bu Ari. Selamat malam Ibu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ari? Puji Tuhan, kabarnya baik. Bu Dina gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik juga Bu. Iya, Sehat semuanya. sehat semua. Ngomong-ngomong Bu Ari, sudah sarapan belum? Sudah makan malam? Belum Bu, belum makan malam, nanti deh. Oke. Iya. Oh iya Bu Ari, waktu Iya, Bu. terakhir kita ketemu sepertinya ada sesuatu hal yang mau disampaikan. Maaf ya Bu, kemarin buru-buru dan baru sekarang bisa meluangkan waktu. Iya Bu, gak apa-apa, gak masalah. Bener Bu, saya ini ada sesuatu hal yang mau saya obrolkan sama Ibu. Gitu Bu. Baik, silakan Bu Ari. Saya dengan senang hati akan mendengarkan. Oke Bu, gini loh Bu Dina, saya tuh punya murid kelas 7, namanya Andika. Dia ini latar belakangnya, dulu kakaknya pernah sekolah di sini baru lulus. Terus dia ini punya adik masih kecil sih, kayaknya sih kalau nggak 3 atau 4 bersaudara. Terus sukunya itu Lampung. Nah, hari Rabu kemarin, minggu yang lalu itu saya tuh kesel karena dia tuh buat saya jengkel, buat emosi karena dia udah berbuat onar lah, pokoknya berbuat yang bikin saya emosi gitu lah Bu. Lantas apa yang menyebabkan Bu Ari merasa emosi? Oke, jadi gini Bu, saya itu dapat laporan dari salah satu guru mata pelajaran kalau Andika ini pada saat entah itu jam pelajaran atau jam istirahat itu menonjok Fepta. Fepta ini kelas 9, dia tuh lagi tidur di kelas dan si Andika ini dari jendela itu ngusilin si Fepta ini. Terus jadi kan Feptanya masih tiduran lah, terus kebangun nggak sengaja atau refleksi Fepta ini langsung melontarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, terus si Andika ini nggak terima karena si Fepta ini ngomong seperti itu untuk dirinya. Jadi refleks lah si Andika ini megang kerah bajunya si Fepta, terus si Andika nonjok si Fepta gitu Bu. Sebenarnya si Fepta ini yang kena tonjok ini nggak laporan ke saya sih Bu, tapi gimana ya Bu, saya punya inisiatif aja sih karena saya tuh jengkel. Si Andika ini udah berkali-kali diberi peringatan, terus sudah dipanggil juga orang tuanya, masih aja berbuat yang nggak baik gitu Bu. Ketika Bu Ari memanggil Andika itu apa yang terjadi? Nah, Yang Ibu tadi. oke Bu, jadi waktu itu saya tuh manggil itu di hari itu juga, hari Jumat ya Bu. Jadi hari Rebo deh Bu, hari itu juga lah pokoknya. Itu tuh emang kondisinya tuh lagi hujan deras, terus dia tuh lari-lari dari kelasnya dia tuh dengan basah kuyup gitu. Terus saya suruh masuk lah, saya dudukkan di lantai memang Bu, karena waktu itu saya diperkusi memanggil dia itu. Terus saya tanya baik-baik, kenapa kamu tadi ada masalah apa sama si ini gitu kan. Terus dia menceritakan kejadian itu, kalau dia tuh kesel sama si Fepta karena dia sudah melontarkan kata yang tidak baik untuk si Andika, untuk dirinya. Padahal kita kan nggak tahu ya itu entah itu refleks sama dari si Fepta atau memang untuk si Andika. Nah, karena Andika tuh nggak terima sama kata-katanya Fepta, ya itu langsung ditonjok itu kan, dia bilangnya seperti itu. Terus saya tuh tanya baik-baik nih, kira-kira nih Andika, kamu salah nggak? Apa yang salah pada dirimu dari kejadian tadi?
dia masih dengan kekehnya, saya tuh nggak salah Bu, ya saya tuh jengkel, kenapa dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, ya saya nggak terima lah gitu, dia kayak gitu. Nah terus saya masih dengan lembut, iya ibu tahu si Fepta ini salah, tapi kamu tahu nggak, kamu juga kurang baik, kurang benar gitu. Tapi dia tetap nggak terima, dia kekeh, lantas dia itu mukul lantai, langsung pergi meninggalkan saya gitu Bu. Kan saya jadi gimana gitu lah Bu. Gitu Bu ceritanya. Baik, ya, baik Bu Ari. Dari cerita yang disampaikan tadi, apa yang diinginkan oleh Bu Ari? Saya tuh sebenarnya waktu itu nggak terima sih Bu. Kok saya tuh belum selesai ngomong udah ditinggal pergi gitu kan. Ditinggal pergi kan nggak sopan banget ya Bu. Padahal saya ngomong baik-baik sebagai guru kan. Terus saya nih kalau boleh jujur nih ya Bu, saya tuh ingin si Andika ini pindah dari sekolah gitu Bu. Karena kenapa Bu? Karena saya merasa beberapa kali dia sudah membuat masalah. Bahkan ibunya tuh sudah terakhir kali bertemu itu sudah membuat perjanjian di atas materai. Jadi kalau ini diulangin lagi artinya, kalau terjadi lagi artinya sudah, kalau dia buat masalah lagi berarti dia harus pindah sekolah. Oh, begitu. Jadi jika ini yang terjadi, kira-kira sebaiknya Ibu Ari akan melakukan apa gitu? Saya bingung Bu Dina. Bingungnya bagaimana Bu? Boleh dijelaskan letak kebingungan Bu Ari? Oke Bu, saya tuh sebenarnya kasihan sama Andika kalau harus pindah sekolah ya Bu. Kan nggak tahu nih keputusan itu entah dia sekolah atau enggak selanjutnya kan. Tapi saya juga tuh kalau nggak memindahkan itu, kalau anak ini tidak dipindahkan, takutnya malah menimbulkan dampak tidak baik untuk teman-temannya. Saya tuh berpikir mending mengorbankan satu siswa daripada saya harus mengorbankan banyak siswa akibat mempertahankan satu anak yang perilakunya dan memberikan pengaruh buruk gitu Bu. Baik. Di sini Bu Ari mengalami kebingungan antara harus mempertahankan Andika atau meminta orang tua untuk memindahkan anaknya tersebut ya Bu. Iya Bu Dina. Bu Ari, apakah sudah pernah membicarakan ini dengan pihak terkait, misalnya dengan wali kelas atau wakil kesiswaan atau yang lain? Kalau wali kelas sudah sih Bu, beberapa kali. Terus apa tanggapan wali kelas Andika Bu? Nah kalau wali kelasnya ini sebenarnya sudah sejak lama sih pengen Andika ini pindah sekolah. Termasuk beberapa guru yang lain ketika saya tanya pun seperti itu Bu. Jadi lebih baik dipindahkan gitulah Bu intinya. Jadi jawabannya banyak yang tidak ingin mempertahankan Andika tetap sekolah di situ ya? Iya Bu, benar. Kalau wakil kesiswaan atau kepala sekolah, apakah sudah diajak bicara mengenai Andika Bu? Belum sih Bu, karena kan memang kalau untuk kasus ini tuh belum saya bicarakan, tapi untuk kasus yang lain sudah pernah. Karena untuk kasus ini saya belum berkesempatan untuk berbicara dengan wakil kesiswaan dan kepala sekolah gitu Bu. Jika demikian, kira-kira apa yang harus Ibu Ari lakukan? Kalau kayak gini sih, daripada saya menyalahi aturan kan Bu, kayaknya mending saya ngobrol dulu sama wakil kesiswaan dan juga sama ibu kepala sekolah Bu. Ya, Bu Ari, langkah yang diambil Bu Ari sudah baik. Jadi Bu Ari akan membicarakan masalah ini dengan wakil kesiswaan dan jika memungkinkan mungkin dengan kepala sekolah ya Bu. Iya Bu Dina. Baik Bu Ari, kira-kira apa yang akan dilakukan?
secepatnya sih Bu, sebelum nanti bagi rapot kan. Kalau udah bagi rapot tuh sebaiknya sudah ada keputusan gitu lah Bu. Baik. Mungkin Jadi besok begitu. atau lusa. Oh, iya. Baik, jadi begitu ya Bu Ari. Kalau diperbolehkan, saya ingin mendengarkan hasil pembicaraan Ibu dengan Wakakesiswaan dan Kepala Sekolah. Saya ingin tahu apa keputusan yang nanti akan diambil. Iya Bu Dina, nanti akan saya ceritakan lagi ke Bu Dina hasilnya. Oke, apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi, Bu? Sepertinya sudah ya Bu, sudah cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, kita akhiri ya, Bu. Iya Bu, makasih loh Bu Dina sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, bikin saya lega gitu Bu. Sama-sama Bu Ari. Saya juga terima kasih banget Bu Ari mau berbagi cerita masalah kepada saya. Saya jadi bisa belajar banyak nih dari Bu Ari. Baik Bu Ari, saya akhiri ya. Sampai jumpa kembali dan saya siap mendengarkan hasilnya kemudian. Baik Bu Dina, sampai jumpa lagi. Selamat malam Bu Dina, terima kasih. Selamat malam Bu Ari. Selamat malam Bu Dina. Selamat malam Bu Ari. Gimana kabarnya nih Bu Dina? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ari sendiri kabarnya? Puji Tuhan, sehat juga. Oh iya Bu Dina, katanya kemarin ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Bu Ari. Oke deh Bu, mumpung saya ada waktu luang nih, lagi santai, kira-kira apa nih yang mau Ibu Dina ceritakan? Oke, begini Bu, ini terkait dengan salah satu siswa saya ya Bu. Saya Ya. kan mengajar di kelas 6. Nah, di sini nih ada salah satu siswa namanya Alfa. Nah, anak ini kalau diberi tugas itu jarang mengerjakan tugas. Dan dia ini seperti tidak punya beban gitu, walaupun tidak mengerjakan tugas, Bu. Tetapi anak ini juga punya kelebihan tersendiri. Dia ini anak yang rajin. Karena saya perhatikan dari awal semester sampai dengan hari ini nih, anak ini belum pernah namanya tidak berangkat sekolah. Ya, tapi ya itu tadi, ke sekolah kadang baru datang aja sudah bilang seperti ini, Bu, nanti jam kos ya Bu. Kadang di sini saya, loh Iya. orang masuk aja belum kok sudah minta jam kos, kata saya kan gitu. Iya. Terus kalau dikasih tugas itu pasti banyak ngeluh, yang pusing lah, yang capek gitu. Sampai saya tanya ke anak tersebut, Bu, Alfa, kamu nih sebenarnya tujuan ke sekolah itu buat belajar atau apa sih? Kata saya kan gitu. Kata dia, ya saya mau kok Bu. Tapi kok kalau dikasih tugas kok kamu jarang mengerjakan tugas, kata saya kan. Terus saya pancing lagi nih, jangan-jangan kamu ke sekolah karena takut dimarah sama orang tuamu ya? Ya sih Bu, kalau di rumah saya pasti dimarah, katanya kan seperti itu. Setiap saya kasih tugas sih selalu saya pantau dan saya dampingi. Memang kalau pas saya dampingi itu anak itu mau mengerjakan tugas, tetapi kan di sini saya juga nggak mungkin itu hanya fokus ke dia gitu. Saya sih sudah bertanya ke rekan-rekan yang dulu pernah mengajar dia di kelas 4 dan 5. Saya cari informasi nih anak tersebut seperti apa. Memang anak tersebut ya memang seperti itu katanya, kalau dikasih tugas lebih banyak tidak mengerjakannya. Dan saya juga sudah konfirmasi dengan orang tuanya, cuma ya orang tuanya sendiri tidak ada respon dan negatif berbalik gitu. Mereka juga kayaknya sudah apa sih angkat tangan ya, karena memang anak tersebut kalau dikasih tahu agak ngeyel katanya. Padahal di sini juga saya sudah mencoba menggunakan media yang menarik, materi pun kadang saya print kan, terus saya bagi agar mereka tidak banyak nulis, terus soal pun sudah
saya buat menggunakan LKPD, tetapi misalnya dia kalau mengerjakan ya sesuka hati dia gitu. Nah, di sini kira-kira bagaimana ya Bu Ari, langkah yang harus saya tempuh agar anak tersebut rajin dalam mengerjakan tugas? Iya. Baik Bu Dina, sepertinya sudah banyak ya langkah yang Hmm. Bu Dina tempuh. Tapi pada intinya Bu Dina itu menginginkan anak tersebut rajin mengerjakan tugas ya. Nah, kira-kira nih setelah tadi Bu Dina menyampaikan cerita tadi, apa sih harapan Bu Dina? Harapan yang saya inginkan sih ada perubahan ya Bu terhadap anak Mm-mm. tersebut khususnya dalam mengerjakan tugas gitu. Mm-mm. Baik, jadi ada perubahan ya dari anak tersebut. Hmm. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Bu Dina inginkan? Perubahan yang saya inginkan adalah anak tersebut itu mau mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, terus tidak banyak mengeluh, dan tujuan anak tersebut ke sekolah itu tentunya tidak akan sia-sia gitu Bu. Mm-mm. Ya, baik. Jadi intinya Bu Dina ingin supaya anak ini mau mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya, Bu. Iya Bu. Mm-mm. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kira-kira nih apa ya sih yang akan dilakukan oleh Bu Dina supaya perubahan pada diri anak tersebut dapat tercapai? Hmm, mungkin rencana saya sih yang terpikir saya akan lakukan adalah menggunakan pemberian tugas berdasarkan gaya belajar siswa ya Bu. Karena walaupun kemarin sudah menerapkannya setelah mendapatkan ilmu tentang berdiferensiasi, tetapi kan kemarin belum maksimal karena masih banyak terkendala dengan banyaknya kegiatan di sekolah. Oke, jadi Bu Dina berencana akan menggunakan pembelian tugas berdasarkan gaya belajar anak tersebut. Kemudian, apakah ada strategi lain, Bu, selain menggunakan gaya belajar siswa tersebut? Mungkin selain menggunakan gaya belajar siswa, di sini saya akan mencoba memberikan tugas dengan menggunakan aplikasi Quizzes atau Kahoot ya Bu. Kebetulan di sekolah saya kan mendapatkan bantuan Chromebook baru beberapa bulan sih. Mungkin nanti di sini saya akan memaksimalkan penggunaan Chromebook itu untuk tugas siswa agar anak tersebut lebih tertarik lagi gitu. Bagus, baik Bu. Jadi pilihannya ada dua ya Bu. Mau menggunakan pemberian tugas berdasarkan gaya belajar, dan Bu Dina mau menggunakan aplikasi seperti Quizzes atau Kahoot. Nah, kira-kira nih di antara kedua pilihan tersebut, mana yang lebih menarik untuk siswa tersebut ya Bu? Kalau lebih menariknya sih mungkin dengan Quizzes ya. Cuma di sini nanti mungkin saya akan tetap menggunakan dua-duanya, tetapi saya tidak akan menggunakannya secara bersamaan. Seperti itu Bu. Jadi saya menggunakannya secara bergantian agar anak tidak bosan gitu. Oke, baik. Jadi intinya Bu Dina akan menggunakan kedua solusi tersebut ya Bu. Kira-kira nih kapan Bu Dina akan melaksanakannya? Insya Allah semester 2 ya Bu. Berhubung sekarang kan anak-anak sudah mulai penilaian akhir semester. Oh gitu. Baik, semester 2 rencananya Bu Dina akan melakukan pemberian tugas tersebut ya Bu, dengan menggunakan gaya belajar dan menggunakan Quizzes ataupun Kahoot. Terus nanti kira-kira ada nggak yang akan membantu Bu Dina selama melaksanakan itu? Ada sih Bu, mungkin nanti saya akan minta tolong dengan operator sekolah untuk mengajari saya cara penggunaan aplikasi Quizzes dan Kahoot dan juga penggunaan Chromebook Oke. sebelum pelaksanaan. Oke, baik. Jadi Bu Dina akan melakukan kolaborasi ya Bu dengan rekan Ibu di sekolah sebelum pelaksanaan ya Bu. Iya Bu, benar.
Baik Bu Dina, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan. Saya nggak sabar nih, pengen dengar ceritanya Bu Dina ke depannya seperti apa, apakah berhasil atau tidak. Tapi harapannya sih berhasil ya Bu, anak tersebut bisa mengalami perubahan. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Tapi sebelumnya kira-kira ada yang ingin Ibu Dina sampaikan lagi nggak? Tidak ada Bu. Oke, Cukup. kalau nggak ada, kira-kira apa sih Bu yang Bu Dina dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan ini yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara agar terjadinya perubahan terhadap siswa saya dengan memberikan tugas berdasarkan penugasan sesuai dengan gaya belajar siswa ataupun dengan menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizzes. Oke, baik Bu Dina, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi, sharing lagi. Nanti semester 2 kita pastinya akan ngobrol tentang kemajuannya ya Bu, tentang aksi yang sudah dilakukan Bu Dina. Siap Bu. Oke Bu Dina, makasih loh sudah bercerita, berbagi cerita, dan saya banyak belajar juga dari Bu Dina. Oke Bu, selamat malam. Selamat juga Bu Ari, dan terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya. Baik Bu, sama-sama.